Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-najirat, amma ba'du. Para pemirsa setia, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak ataupun uang yang berlimpah ruah. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi dalam strata sosial kehidupan. Akan tetapi orang yang sukses menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang ketika Allah cabut ruh daripada jasadnya dalam keadaan taat beribadah kepadanya. Buat apa Allah berikan kita harta yang banyak dan uang berlimpah ruah? Buat apa Allah berikan kita pangkat jabatan tertinggi dalam strata sosial kehidupan, sehingga orang-orang mengeluh-elukan nama kita, memuja-muji nama kita, mendewakan nama kita? Tapi akhir perjalanan di dalam kehidupan ini, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bisakah kita, mampukah kita menjadi orang yang sukses sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya bisa. Hujatul Islam Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya yang masyhur, beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan Allah matikan, seseorang akan Allah wafatkan sesuai dengan gaya dan pola kehidupannya ketika berada di dunia. Kalau orang di dunia rajin beribadah, melakukan segala macam kebaikan yang dituntut oleh agama dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, entah itu melakukan kejahatan ataupun berbagai macam kemaksiatan, ada sebuah tanda orang ini akan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Namun sebaliknya, kalau orang di dunia melakukan kemunkarotan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kewajibannya sebagai umat Nabi Muhammad, tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan sering melakukan kerusakan di dunia ini, maka ada sebuah indikasi dan tanda-tanda bahwasannya orang ini akan Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Keabsahan ungkapan Imam Ghazali ini tidak perlu kita lihat jauh pada zaman Rasulullah. Tidak perlu kita lihat pada zaman sahabat Nabi dan para tabi'in. Tapi pada zaman saat ini pun kita bisa membuktikan keabsahan daripada yang disampaikan oleh Hujatul Islam Imam Ghazali. Tidak jauh, ada di daerah Jakarta Selatan, tidak jauh dari salah satu mal, ada Ma'had Al-Ashiratu Syafi'iyah. Di ma'had tersebut dipimpin oleh seorang ulama, Al-Maghfurlah Ki Haji Muallim Muhammad Syafi'i Hadari. Beliau seorang ulama karismatik Betawi yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar. Setiap hari beliau mengajar. Tidak ada waktu yang lewat dari diri beliau kecuali dalam keadaan taklim dan dalam keadaan mengajar. Karena begitu himmahnya beliau di dalam mengajarkan ilmunya, Allah berikan kemuliaan, Allah wafatkan beliau dalam keadaan selesai menyampaikan ilmu kepada murid-murid beliau.
Inilah yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Tapi berapa banyak kita lihat juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, berulang kali melakukan kejahatan, Allah matikan pula dalam keadaan sedang melakukan kejahatan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering sekali ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi di tengah pembicaraan mengatakan, aksiru zikro hazimil lazzat. Aksiru zikro hazimil lazzat. Nabi sering mengucapkan itu di tengah-tengah para sahabatnya. Perbanyaklah oleh kalian ingat akan kematian. Nabi sering mengingatkan sahabatnya, ingatlah akan datangnya kematian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya bekal. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi pada setiap anak manusia. Mau tidak mau, berani tidak berani, siap ataupun tidak siap, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Yang jadi permasalahan buat kita bukan kapan kita meninggal dunia. Bukan karena apa kita meninggal dunia. Entah sakitkah, entah covidkah, entah apakah. Bukan itu yang menjadi masalah buat kita. Karena itu bagian daripada rahasia-rahasia Allah. Tapi yang menjadi permasalahan buat kita, sudah sejauh manakah persiapan kita untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar adalah seseorang yang sering bermuhasabah diri dan memperhitungkan amal setelah kehidupan, setelah datangnya kematian. Dan orang yang bodoh, kata Nabi, yang semasa hidupnya habis umurnya untuk mengikuti daripada hawa nafsunya. Padahal tidaklah hawa nafsu itu menghantarkan dan mengajak seseorang kecuali kepada kehancuran dan kebinasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karenanya, Nabi sering berkata kepada para sahabatnya, perbanyaklah oleh kalian ingat akan datangnya hari kematian. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali pun mengatakan bahwasannya man kasura dzikrul maut akrama bisalasati asya'a. Orang yang semasa hidupnya sering mengingat akan datangnya kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan 3 keistimewaan. Orang kalau semasa hidupnya ingat kematian, ingat hari akhir, orang itu Allah anugerahkan 3 keistimewaan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ta'jilut taubah. Orang tersebut akan bergegas bertaubat kepada Allah. Orang kalau ingat mati, dia sadar banyak kesalahan yang dia lakukan, pasti orang itu bergegas ingin bertaubat kepada Allah atas setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi kalau orang di dunia ini habis umurnya hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, habis umurnya untuk mengejar-ngejar dunia, maka pasti orang tersebut akan menunda-nunda, bahkan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan, lau anna bani adama mu'tiya wadiyan min zahabin labtagha ilaihi thaniyan. Seandainya Allah sudah memberikan kepada seorang hamba satu lembah yang terbuat dari emas, pastilah hamba tersebut akan mencari lembah yang kedua yang terbuat daripada emas pula. Lau thaniyan labtagha ilaihi salisan. Kalau dia sudah memiliki 2 lembah yang terbuat dari emas, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Terus menerus dia mengejar dunia, terus menerus mengejar ambisi dalam urusan duniawinya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, kata Nabi. Tidaklah yang membuat dia berhenti daripada mengejar-ngejar dunia kecuali datangnya kematian. Dan inilah ciri-ciri orang yang celaka. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang binasa. Ketika kematian itulah yang bisa membuat dirinya berhenti daripada mengejar-ngejar dunia. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Banyak membuat lalai dengan memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, memperbanyak kekuasaan, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka tidak sadar kematian itu sudah datang menghampiri dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan ketika seseorang ingat kepada Allah, dia sadar akan banyaknya kesalahan yang dia lakukan, dia ingin bertaubat kepada Allah, tapi taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi ketika seseorang ingat kepada Allah, dia bertaubat, taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yang pertama, ketika matahari sudah terbit daripada arah barat. Dan inilah yang menunjukkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau kita sudah lihat matahari terbit daripada arah barat, dan orang sadar sebentar lagi akan terjadi hari kiamat, orang serentak di dunia bersujud, bertaubat kepada Allah atas setiap kesalahan yang dia lakukan, maka pada saat itu hamba tersebut taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau pagi hari ini kita lihat matahari masih terbit daripada tempat biasanya dan terbenam pada tempat biasanya, maka saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk bertaubat atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'iyat tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang yang bersalah adalah yang baik, adalah orang yang bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Ini kondisi pertama ketika seseorang ingat kepada Allah, ketika orang tersebut sadar akan kesalahannya dan ingin bertobat, tapi taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, ketika seseorang ingat kepada Allah, ingat akan banyaknya kesalahan yang dia lakukan dan dia ingin bertaubat kepada Allah, tapi taubatnya ditolak. Kapan? Ketika ruhnya sudah berada di tenggorokannya, ruhnya sudah menempel di kerongkongannya. Bisa jadi dalam satu riwayat sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran, Fir'aun ketika berkuasa dan mengejar-ngejar Nabi Musa dengan pasukan yang begitu besarnya, mengejar Nabi Musa sampai ke tengah lautan. Tapi ketika sampai di tengah lautan, Allah menenggelamkan Fir'aun. Ketika air laut ingin menutupi Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Tapi keimanan Fir'aun di situ ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena Fir'aun ingat kepada Allah. Karena Fir'aun beriman kepada Allah ketika ruhnya sudah berada di tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada hamba-hambanya selama ruhnya belum berada di kerongkongannya. Kalau kita masih napas enak, menghirup udara dengan enak, kita masih melihat keadaan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, Allah Subhanahu wa taala masih menunggu taubat kita. Kita bukan orang yang suka melakukan dosa. Bisa jadi kita tengkulak daripada pelaku dosa. Bisa jadi setiap perkataan, setiap langkah, setiap perbuatan kita tidak terlepas daripada kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita umur sampai dengan hari ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan luangkan waktu kita untuk bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, keistimewaan yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bagi orang-orang yang selalu ingat akan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala
akan menganugerahkan qana'atul qalbi. Qana'ah hatinya, tenang hatinya. Kenapa hati seseorang gundah gulana? Kenapa hati seseorang sering takut? Kenapa hati seseorang sering iri, dengki, dan lain sebagainya? Jawabannya satu, dia ingat lupa akan kematian. Kenapa dia sering gundah gulana? Takut kehidupannya rusak. Takut keadaan dunia semakin hancur. Takut segala macam penyakit. Bingung masalah COVID, bingung masalah vaksin, dan lain sebagainya. Jawabannya satu, dia lupa akan kematian. Seandainya dia mau merenung, dia mau menundukkan diri, berpikir dengan tenang, jauh sebelum datang musibah COVID ini, sudah berapa banyakkah orang-orang yang meninggal dunia bukan lantaran penyakit COVID? Lebih banyak mana orang yang meninggal ketika COVID dengan sebelum COVID itu datang? Kalau dia sadar dan berpikir dengan demikian, maka dia akan sadar. Tidak perlu datang COVID, tidak perlu datang penyakit dan bala bencana lainnya. Kalau memang sudah umur, seseorang pasti akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sering ingat kematian, maka kata Nabi pun mengatakan orang tersebut pasti akan tenang. Nabi menggambarkan hati seseorang itu, in hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asobahul ma. Nabi menggambarkan hati anak manusia itu seperti sebuah besi. Yang besi itu kalau terkena air berulang kali bisa menjadi karat. Begitu pula dengan hati anak manusia. Hati manusia bisa berkarat, bisa rusak hati kita. Maka sahabat nanya, "Fama jala'uha ya Rasul?" Apa penawarnya ya Rasul supaya hati ini nggak rusak? Hati ini tenang, tidak bingung, tidak melihat satu berita bingung, tidak melihat satu kabar bingung, bisa menyikapi dengan baik. Gimana ya Rasul? Nabi mengatakan tilawatul Quran wa zikrul maut. Perbanyak baca Al-Quran dan perbanyaklah ingat akan kematian. Kita kapan rajin baca Al-Quran? Paling kalau kita sudah melihat di televisi ada iklan sarung dan lain sebagainya, baru kita ingat itu datang bulan Ramadan. Kita cari Quran kita. Buat apa? Baru kita baca. Seakan-akan sebulan kita menghatamkan Al-Quran sudah menjadi orang mukmin yang kafir. Tapi selepas bulan Ramadan pergi, berapa banyak orang yang sampai lupa meletakkan Qurannya di mana? Bahkan ada lagi yang meletakkan Qurannya itu di atas ventilasi. Baru dia ingat ketika Ramadan datang. Karena jarang baca Al-Quran, karena jarang mengingat kematian, maka bisa jadi hati kita menjadi berkarat, maka bisa jadi hati kita menjadi tidak tenang di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, perbanyaklah kita ziarah, perbanyaklah kita takziah kepada saudara-saudara muslim kita yang meninggal. Kita lihat sesosok jenazah yang berada di depan kita, maka katakan di dalam hati ini, kalau sekarang saya bisa bertakziah dan melihat sesosok jenazah di hadapan saya, bisa jadi nanti sore, nanti malam, atau bahkan besok, minggu, atau beberapa bulan ke depan, bisa jadi saya yang berada di posisi tersebut. Kalau orang itu ingat kematian dan berulang kali mengingat akan kematian, insya Allah hati orang tersebut akan menjadi tenang. Ini keistimewaan kedua yang disampaikan oleh Imam Ghazali, qana'atul qalbi. Orang tersebut hatinya akan menjadi tenang bila orang tersebut selalu ingat akan kematian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, orang kalau sering dan selalu mengingat akan kematian, akan Allah karuniakan an-nasyatu fil ibadah. Orang tersebut akan semangat di dalam beribadah. Orang kalau dapat nasihat tentang kematian, mendapatkan nasihat tentang hari akhir, orang tersebut akan semangat di dalam beribadah. Kenapa dia bersemangat di dalam beribadah? Kenapa dia rajin di dalam beribadah? Karena dia sadar, karena dia tahu sebanyak apapun harta kekayaan yang dia kumpulkan di dunia ini, setinggi apapun jabatan yang dia dapati di dunia ini, yang orang-orang ingin menduduki posisinya, yang orang-orang merebutkan posisinya dengan berbagai macam cara.
Dan orang-orang yang senantiasa mendukung kita semua ketika saat itu, dia sadar pada saat dia meninggal dunia dan berada di alam barzakh, tidaklah satupun yang dia bela-bela di dunia masuk ke dalam kuburan, kecuali yang datang hanyalah amal kebaikan yang dia lakukan. Yang lain pulang ke dunia. Mana orang-orang yang cinta kepada kita? Kita lihat gambaran orang-orang yang meninggal dunia. Ketika orang sudah meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, lalu ingin dikuburkan, kita lihat ketika datang ke pemakaman orang-orang yang mengaku cinta kepada kita, orang-orang yang mengaku sayang kepada kita, orang-orang yang mengaku rindu kepada kita, teman akrab kita, teman main kita, mereka hadir ke pemakaman kita. Tapi lihat, ketika sosok jenazah itu sudah ditaruh oleh Allah, diletakkan oleh sahabat kita, diletakkan oleh keluarga kita di dalam kubur kita, ditempelkan muka ini di lubang landaknya, ditutup dengan urukan tanah. Kita lihat orang-orang yang mengaku cinta kepada kita, mereka pulang satu demi satu. Harta kekayaan kita yang kita tumpuk, yang di rekening kita berjumlah miliaran rupiah, tidak ada satupun yang menemani kita. Semuanya lari kepada anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mana yang mau kita banggakan? Mana yang mau kita bela hidup-hidup? Mana? Kalau ternyata kita meninggal dunia hanya menggunakan sebatas kain kafan belaka. Oleh karenanya, Nabi terus mengingatkan kepada kita. Terus ingatlah akan datangnya hari kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Terus ingat akan kematian. Karena sesungguhnya kematian itu adalah fitrah setiap anak manusia. Kalau dia ingat akan kematian, an-nasyatu fil ibadah. Orang tersebut akan semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hal menarik yang perlu kita renungkan bersama. Di dalam Al-Quran ada salah seorang nama ulama, bukan nabi, bukan rasul, tapi begitu mulianya orang tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan namanya pun Allah jadikan daripada salah satu nama-nama Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, yang banyak didengar oleh kita ungkapan-ungkapan dan pesan-pesan beliau. Dari sekian banyak pesan dan ungkapan yang beliau sampaikan, satu ketika beliau bersama dengan putra kesayangannya, beliau bersama anak tercintanya, beliau memberikan satu nasihat yang luar biasa buat kita, memberikan satu gambaran yang baik buat kita, menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Beliau mengatakan, innan nas salasatun aslasin. Sesungguhnya pada diri anak manusia ada 3 daripada sepertiganya. Ketika seorang anak manusia sudah meninggal dunia, ada 3 hal yang akan kembali kepada posisinya. Yang pertama, sulusulillah, wassulusu li nafsi, wassulusu lidudi. Yang pertama, sulusulillah. Orang kalau sudah meninggal dunia, sepertiga yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kembali kepada Allah? Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Ruh kita. Ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, ketika berumur 4 bulan, maka pada saat itulah wa nafakhatir ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh pada jabang bayi ketika berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Lalu apa? Allah bikinkan tulisan catatan-catatan kehidupannya, amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya, sehingga sakin omba'in. Orang itu termasuk golongan orang-orang yang bahagia atau orang-orang yang celaka. Dicatat pada umur 4 bulan. Maka inilah yang dipakai mayoritas ulama, bukan 7 bulanan, tapi 4 bulanan. Kenapa? Pada saat itulah 4 bulan,
ruh ditiupkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ketetapan-ketetapan anak itu di dunia. Nasibnya, jodohnya. Jodoh kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau di mana kita mencari, mau di mana kita mencari daripada jodoh itu, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jodoh kita di mana tempatnya. Jauh di mana kita cari, pasti Allah temukan jodoh kita. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh inilah yang akan pertama kembali ketika sepertiga pertama anak manusia menghadap yang namanya meninggal dunia. Sepertiga yang kedua, sulusuli nafsi. Sepertiga yang kedua akan kembali kepada dirinya. Apa yang kembali kepada dirinya? Amal-amalnya, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikannya di dunia. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kuburan yang kita lihat ukurannya 1x2, yang hanya cukup seonggok jenazah. Kalau jenazah itu diletakkan di dalam pemakaman dan ditutup, kita lihat memang tempat itu sempit. Tempat itu menjadi tempat yang sangat tidak pantas untuk ditempati. Tapi sadarkah kita, sesungguhnya tempat yang kita katakan sempit itu bisa berubah menjadi salah satu taman daripada taman surga. Bahkan bisa jadi tempat yang sempit itu menjadi tempat yang lebih menyakitkan lagi bagi orang yang berada di dalamnya. Menjadi salah satu lubang daripada lubang-lubang nerakanya Allah. Semua itu bisa terjadi tergantung amal apa yang dia lakukan ketika berada di dunia. Kalau amalnya bagus, amal kebajikannya banyak, selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan amal-amal kebajikan, maka orang tersebut akan merasakan pemakaman, kuburan, makbarah yang sempit itu menjadi salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau saja amal perbuatannya buruk, amal kejahatannya lebih banyak, nauzubillah min zalik, bisa jadi kuburan yang sempit itu menjadi salah satu lubang daripada lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya, sulusu liduri, sepertiga yang terakhir akan kembali kepada belatung. Tubuh kita, jasad kita, diri kita, onggok badan kita yang di dunia kita banggakan, wajah tampan, wajah cantik, wajah rupawan, tubuh yang indah, badan yang luar biasa. Ingat akan kematian. Ketika sudah masuk ke dalam liang kuburan, maka badan itulah yang akan dimakan oleh para belatung. Maka adakah orang-orang yang selamat daripada makanan-makanan belatung? Adakah sosok tubuh yang selamat daripada makanan-makanan belatung tersebut? Maka jawabannya ada. Menarik sekali ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza mata hamilul Quran auhallahu ilal abd. Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dihafal lalu ditanamkan di dalam hati, ketika orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup di kuburannya, ditutup rapat dengan tanah, maka ketika saat itulah Allah berfirman, Allah berkata kepada bumi itu, Allah ta'kula lahma, jangan kau makan daging orang yang hafal Quran ini. Qalat, maka bumi ini mengatakan, ilahi kaifa akala lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan daging orang yang hafal Quran ini, sedangkan firman-Mu berada di dalam hatinya. Maka salah satu orang yang jasadnya utuh tidak akan dimakan belatung adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Begitu pula orang-orang yang menyebarkan ilmu agama dengan tulus ikhlas, insya Allah jasadnya akan tetap utuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.